Bapak Haji Sunaryanto kemarin sebelum menjabat jadi Bupati Gunung Kidul sudah pernah masuk di gua ini, dan sampai saat ini ya seperti inilah perkembangan dari gua ini. Ini semua adalah karena swadaya dan juga dukungan dari pemerintah desa, pemerintah Kapanewon, dan warga masyarakat di wilayah Padukuhan Jerakah ini, sehingga sudah ada perkembangan. Dan selain itu untuk pendukung di Padukuhan Jerakah juga Hargosari Padungnya banyak kelompok-kelompok kegiatan, baik itu kerajinan, ada kerajinan bambu, kerajinan tas, dan juga ada kerajinan untuk pembuatan makanan atau UMKM, ada emping dan juga serimping ketela, serimping pisang, bahkan kakak Padukuhan Jerakah telah memproduksi dewo instan. Dan selain itu juga dari masyarakat kami masih sangat erat dengan budaya, diantaranya adalah mengadakan bersih dusun yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Kebetulan pada saat hari ini adalah di Padukuhan Jerakah mengadakan bersih dusun. Selain itu juga budaya gotong royong yang masih sangat melekat di warga kami, sehingga ini semua adalah sebagai untuk mendukung adanya gabungan ini. Dan selain itu juga terima kasih dari pemerintah Kelurahan Hargosari yang telah mendanai adanya Gua Pintar ini, yang telah membuatkan akses atau jalan dari jalan Kabupaten menuju Gua ini kurang lebih sepanjang 500 meter, sehingga sudah sampai di gua ini. Tapi alangkah baiknya untuk jalan kabupaten yang sebelah utara nanti untuk ke Gua Pintar ini yang kurang lebih 500 meter ini untuk di aspal. Ini harapan kami, dan saya menyadari bahwa untuk tempat wisata itu adalah banyak sarana dan prasarana yang harus dibutuhkan. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit insya Allah nanti bisa tercapai. Di samping itu juga di Padukuhan Jerakah ada kelompok Kampung Kabi. Kelompok Kampung Kabi adalah wadah semua kegiatan dan juga data yang sangat valid. Untuk itu kelompok Kampung Kabi di Padukuhan Jerakah
ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Ternyata sampai saat ini dari teman-teman pengurus juga dari kelompok-kelompok yang terkait mungkin semuanya telah berjalan dengan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Gandum Martiman dan juga Bapak Ibu sekalian, Bapak Sama dan rekan-rekan dari Kepala Dinas dan beberapa Bapak Ibu. Sengaja saya hadirkan di tempat ini. Nanti kalau beberapa pertanyaan nanti yang mungkin Bapak Ibu sampaikan, ini beliau ada di sini. Jadi nanti kita bareng-bareng. Dan juga Pak Samad, ya, Pak Lurah, Pak Duko, Pak RT, dan rekan-rekan dari TNI Polri, juga seluruhnya yang di tempat ini, juga Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Dusun Jerakah dan Gosari, Tanjung. Sore ini Bapak Ibu, saya berada di tengah-tengah atau di depan Bapak Ibu sekalian. Tempat ini bagi saya bukan tempat yang aneh dan saya kunjungi, karena beberapa waktu yang lalu saya pernah mengunjungi tempat ini dan saya pernah masuk di gua itu. Kalau tidak salah, saya 2 kali masuk gua ini. Saya pernah melihat di beberapa sampai sudut-sudut gua di bawah itu memang cukup tajam turunnya, dan di dalam juga lorong-lorongnya juga luar biasa. Ini persis seperti yang ada di belakang saya, ada relief-relief yang seperti ini, memang luar biasa. Tentu harapan kita semua bahwa potensi yang ada di Jerakah ini, ya, bagi Argosari ini tadi disampaikan oleh Pak Duko, memang potensinya berbeda dengan daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah selatan. Kalau tidak salah ada 2 wilayah di sini, ya, Kemiri, ya, Pak Camat, Kemiri dengan Jerakah yang tidak memiliki pantai. Iya, Bu? Iya. Jadi, tapi tidak usah khawatir. Potensi yang besar di 2 tempat ini nanti kita sharing lagi bareng-bareng, kira-kira mau dibawa kemana dengan potensi yang bisa seperti ini. Tentu satu potensi alam, kemudian juga UMKM yang saat sekarang di sini tadi juga disebutkan oleh Pak Duko. Dan nanti sekali lagi saya berkeinginan, ya, Pak Lurah, Pak Duko, manakala nanti ada hal-hal yang perlu dibicarakan dengan Pemda terkait dengan UMKM dan sebagainya, tolong Pak Lurah, para pelaku UMKM termasuk wisata, ini saya membuka ruang kepada rekan-rekan, pada saudara-saudara di Jerakah ini untuk nanti bisa bareng-bareng bagaimana mengembangkan sekaligus mendorong tentang perekonomian di Jerakah ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada saudara-saudara saya di Jerakah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, dan juga diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran semua apa yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian yang berikutnya, ya, nanti sambil jalan saja kita sharing, sekaligus saya minta masukan juga kepada Bapak Ibu sekalian, atau mungkin dari rekan-rekan warga masyarakat di sini atau para pelaku UMKM ataupun Pordaris yang kira-kira akan dibawa kemana Jerakah ini, monggo, ya, monggo nanti sambil kita santai-santai seperti ini, nanti saya lagi membuka ruang kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan masukan maupun tanggapan-tanggapan. Mungkin hanya itu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati Gunung Kidul telah memberikan sambutan. Syarat yang saya sampaikan, saya minta persetujuan kepada narasumber, bukan narasumber, tapi dari teman-teman yang masuk di sambung rasa. Kita alokasikan waktu tim masing-masing 3 menit, cukup ya? Singkat padat, cukup ya? Karena banyak sekali supaya nanti 2 arah yang akan disampaikan, Bapak Bupati juga berpakaian. Ada.
salajengipun wonten ngersanipun Mas Supanto saking Pok Darwis monggo wonten katur. Langsung saja terkait foto kami di Pok Darwis bahwa mempunyai semangat untuk pengembangan potensi wisata berbasis pemberdayaan di masyarakat Padukuhan Cilacap umumnya di wilayah Hargosari dengan segala potensi yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Duko selaku panitia penyelenggara. Kemudian kami mengawali kegiatan pada 2019 dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari masyarakat, dari pemerintah desa, pemerintah kelurahan, pendampingan dari pemerintah kabupaten, dinas pariwisata dan juga dinas-dinas terkait. Dan terakhir kami juga mendapatkan pendampingan dari Bapeda terkait master plan tahun 2022 dan 2023. Harapannya dari master plan tersebut nanti di tahun berikutnya kami mendapatkan realisasi kegiatan menunjang kegiatan pariwisata yang kami usul untuk pemberdayaan di masyarakat Padukuhan. Kemudian terkait legalitas kami mendapatkan SK dari Desa 2019 yang dari Dinas Pariwisata 2021 dan alhamdulillah di tahun 2022 ini kami sudah mengantongi SK dari Gubernur terkait Pok Darwis. Jadi untuk kegiatan kami karena seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Dukuh bahwa basicnya kami dari masyarakat dan kegiatan kami mengandalkan gotong royong dan juga kerjasama dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi mohon maaf atas banyaknya keterbatasan kami. Jadi dari di tahun 2019 sampai sekarang kami belum merasakan maksimal di kegiatan Pok Darwis kami, termasuk dari segi keamanan dan juga kenyamanan pengunjung. Kami sedikit banyak 1, 2 bahkan ada yang kadang rombongan juga bisa hadir di Gua Betar untuk menyaksikan atau kunjungan dari wisata. Sementara ini kami tidak memungut untuk jasa pelayanan baik pemandu maupun menggunakan peralatan yang kami punya karena keterbatasan kami di segi fasilitas yaitu dari dalam masuk gua termasuk tangga gua dan juga keamanan guanya tersendiri, karena harapannya ini nanti menjadi sebuah kawasan yang menjadi ikon bagi sistem kami dan pengembangan wisata. Jadi nanti dari segala potensi yang disampaikan oleh Bapak Duko semoga bisa beda dengan potensi-potensi desa yang ada di Tanjung Sari, karena seperti yang tadi disampaikan bahwa kami tidak memiliki pantai, jadi kita bisa bisa mendapatkan baik dari Bapak Bupati dan juga Bapak anggota DPR RI Bapak Gandum Takdiman. Nanti dengan kondisi kami yang seperti ini, harapannya paling tidak nanti kami mendapatkan akses untuk bisa memberikan fasilitas baik dari segi jalan masuk dan juga keamanan dari goa. Saya kira demikian yang kami sampaikan, banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, penggunaan waktu hampir pas. Terima kasih Mas Tanto. Selanjutnya Mbak atau Bu Yunianton, perwakilan dari PKK, dipersilakan. Monggo lewati mriki mawon Mbak, dengan orang kedua. Nggih. Nah itu pelakunya sak menit iki. Kampung Nabi di dusun kami itu sudah kurang lebih 3 tahun gitu. Niku kami yang dinunut ke Terbale niku Kabupaten dan niku kan ruangan kok terus harus berbagi ruangan dengan Pok Darwis
Bupati, kami juga kalau bertugas mendata administrasi itu membutuhkan laptop Pak Bupati. Oke, kami punya Pak Bupati. Oke. Kami harus pinjam sana, pinjam sini. Untuk itu mohon bantuannya tentang laptop tersebut. Iya, Pak. Pak Bupati, ke? Betul sana, ke? Proposal-proposal di Pak. Boleh kata-kata Pak. Cukup 3, 4, 5, syukur alhamdulillah 6. Selain itu Pak Bupati, iya Bapak. Untuk itu Pak Bupati, besar harapan kami terkabulnya permohonan kami. Dikarenakan pentingnya program pemerintah melalui Kampung KB, maka kami mohon bantuan berupa sekretariat Kampung KB serta fasilitasnya. Semoga dengan hadirnya Bapak Bupati akan mewujudkan mimpi besar kami. Untuk itu kita selingi perwakilan dari Jambu, Mas Sartono, monggo kita aturaken. Sepakat waktunya paling lama 3 menit, kalau kurang dari 3 menit nanti kita beri hadiah. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Bupati, Bapak Ibu Bupati, ini pun dibatasi warna-warna. Ini kalau pun diacarani pertanyaannya, permintaannya maksimal kali. Ini pun kalau siapin kali ini kayak menikah Kerawan DPR RI, Bapak DRS, Haji Kandul Patinan, tak tambahi bonus ini ada permintaan balik. Yang pisan kalau sebagai warga Padukuhan Jambu khususipun perlu matur Bapak Bupati, rikala tahun 2019 menika wonten ing Pusat Kecamatan sampun dipun tetepaken pilih jalur saking Jambu dumugi Semanu Gaduhan menika Gaduhan Argosari menika luasipun panjangipun kirang langkung 3 meter menika sudah diputuskan untuk diaspal menika rikala semanten arpanewunipun Bapak Rahmadian niku dipun putusaken nggih Pak nggih ning ngantos ketikane riyen taun 2022 ketingale sakniki boten pati enten kabare niku kula ning jelaske nyuwun untuk segera direalisasi karena di dalam forum musren kecamatan rikala tahun 2019 menika Pak Rahmadian kalian Bapak Jumeno terus sepakat itu untuk diaspal. Ingkang nomor kali panjuwuran kula amargi warga masyarakat Argosari khususipun menika menawi wancinipun ketiga utawi kemarau menika air masih sangat dibutuhkan dan masih sangat kurang. Kami tahu programnya Bapak Bupati mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk realisasi pengairan itu, maka kami mohon untuk realisasinya khususnya Argosari lebih khusus lagi Jambu Jerakah Klepu dikajengi mangke derek direalisasikan karena nopo Pak kirim kelebet dipun perjuangaken bapak-bapak kang sampun kula semanten belum ada 50% kebutuhan air yang bisa tercukupi dari PDAM. Monggo nek kelak niku kula niki wae ming sak jam kaya ngeten iki sak ketiga ket banyune angel nggih iso mengkeret ngoten mawon. Niku wae monggo dipun katasaken atas pundi murih toyo ngesamake saged direalisasikan khususnya untuk warga Argosari pada umumnya. Ingkang salajengipun Pak jalan kabupaten
yang melintas di Jerakah Jambu menika talutipun sudah rusak parah. Kula kulatiraken karena talut itu tidak segera diperbarui, akhiripun dalanipun ugi kumut rusak. Mula mangke mohon wontenipun Bapak Bupati supados diperhatikan. Eman-eman aspalipun nembe dipun dandosi ning menawi talutipun boten segera diperbaiki, kula kinten nggih mangke margine derek risak. Ingkang salajengipun wonten titipan saking ibu-ibu PKK mangke kula tinimbanganipun maju diri-diri kaya wong ngantri sontek titip khususipun PKK Padukuhan Jambu karena punya lahan di sebelah timur lapangan Argosari, itu ada lahan kosong. Permintaan dari PKK Padukuhan Jambu mohon untuk bisa dijadikan tempat UMKM, pengembangan UMKM. Itu ujungnya juga untuk mendukung wisata di Gua Bintar. Nanti kalau wisatanya sudah jadi, mudah-mudahan UMKM di Padukuhan Jambu juga bisa ikut mendukung direalisasinya wisata di Gua Bintar. Ingkang salajengipun ugi menika permintaan saking Karang Taruna idem kalian usulipun ibu-ibu PKK. Kula pilih saking kula namung ngaten ingkang ospin pisan kala wau dalan Jambu ingkang menuju ke Semanu Pacarjo. Pacarjo menika yang sudah berulang kali diukur hampir setiap bulan ada yang ukur, tapi sampai saat ini belum ada titik terang kapan mau direalisasi. Mohon segera direalisasi karena corblok yang sudah itu sekarang sudah rusak, dan aspal yang untuk menyambung corblok itu sudah semakin rusak. Monggo niku sakniki jalur khususipun Pak Panewu Tanjung Sari kang sakmenika mbok Pak Panewu piyambak pirsa perusahaan jalan menika ingkang angka kalih Talun Jalan Kabupaten, ingkang angka 3 air khususipun Padukuhan Jambu Jerakah Lepu umumipun Desa Argosari, ingkang angka sekawan menika saking Ibu PKK supados ing samangke saged ada pengembangan UMKM wonten ing Padukuhan Jambu. Oh nggih, monggo Mas Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, langsung saja saya menyambung di temu warga ini untuk mengatakan unek-unek dari kami teman-teman Karang Taruna. Di Dusun Jerakah ini ada istilahnya sanggar. Tapi sanggar tersebut baru formalitas. Jadi dari kami dan teman-teman meminta untuk sanggar tersebut legalitasnya rodok kagok. Dan juga ada pengalaman dulu saya bersama teman-teman pas latihan di Bali Dusun, bener kata Mbak Atun tadi, teman-teman garap lagu gugur gunung. Ayo ayo konco ayai karyane projo kene dan ada cerita lucu di balik itu. Cerita lucunya pas siji loro telu Mbak Yuniato tanya kepada teman-teman, Mbak gayine si Mbak anaknya piro? Papat. Teman kami menjawab, katanya menjawab, padahal itu kan lagu siji loro telu papat, katanya menjawab padahal kita nyanyi. Dikarenakan saya bersama Mbak Atun dan juga dari Pok Darwis itu cuma saat ada satu gedung, jadi untuk ditempati kita bertiga. Juga ada masyarakat untuk rapat top. Jadi kesimpulannya
Saya bersama teman-teman Karang Taruna meminta kepada Bapak Bupati, sanggar kami yang saya rintis formalitas minta dilegalitaskan. Saya bersama teman-teman ada sekitar 30 pengendang dan juga sekitar 5 pengibot, termasuk saya sendiri adalah tukang keyboard. Jadi anak-anak di kawasan Dusun Jeragah ini supaya tidak terjerumus ke jalur-jalur yang negatif. Salajengipun tokoh masyarakat panjenenganipun Pak Suroto, monggo wedal lajengan kula caosaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten kasenipun Bapak sedaya ingkang kula hormati, nepangaken nami kula Suroto saking tokoh masyarakat ugi saking Takmir Masjid Nur Hidayah Jeragah. Ing mriki kepareng kula badhe matur wonten ngarsanipun Bapak Bupati lan jajaranipun pilih wonten ing padukuhan Jeragah punika mayoritas rasuk agami Islam 100% Bapak, ngemuti masyarakat ingkang kathah makaten mayoritas Islam wonten ing padukuhan Jeragah wonten setunggal masjid ingkang kawula kelola, namung masjid menika dipun bangun dening PWM rikala taun 2009 ngantos wonten ing wekdal punika kawontenanipun sampun risak kangge inggilanipun utawi atapipun menawi wanci rendeng menika sampun boten saged dipun kangge ibadah makaten. Pramila saking punika ugi kula ngaturaken bilih kula saenjang minangka Takmir ngawontenaken TPA ingkang sampun lami anggenipun sami ngasuh ilmi punika, namung kula sarencang ugi Ustadz Jalan Multazanipun menika anggenipun sami ngudi ilmu namung wonten ing serambi masjid. Pramila saking punika kula nyuwun priksa wonten ngarsanipun Bapak Bupati lan jajaranipun bilih wonten ing Pemkab Kabupaten Gunung Kidul menika menapa wonten anggaran kangge pembuatan gedung TPA lan ugi rehab masjid punika. Karena sangat kita betahaken pramila saking punika mbok bilih dipun idi palinanipun menika kasuwun ing samangke kula suwun supados lare-lare kula anggenipun sami ngaji ilmi wonten ing TPA menika mangke mapan wonten ing gedung TPA ingkang resmi lan ugi wonten ing masjid anggenipun sami ibadah menika mangke saged kusuk boten ketipal kalian kawontenan ingkang risa punika. Sampun sedaya nggih katon sapunika tanggapan ingkang menika mangke ugi ingkang tumuju dhateng UPD terkait mangke tumunten badhe dipun ngendikaken piyambak. Ingkang menika wonten sanesipun Bapak Haji Sunaryanto sumangga datur lan mugi ingkang saking Jambu mangke tumuju dhateng Pak Gandum mangke. Monggo Pak Bupati. Ini matur nuwun Bapak Ibu, sudah ada beberapa pertanyaan yang saya jawab. Karena ini ada tadi sudah saya sampaikan ada kalau dinas
tolong langsung koordinasi ya, kira-kira bisa diintervensi seperti apa. Yang pertama tadi yang Pak Darwis ya, saya kepengen Pak Darwis nanti bangun komunikasi yang baik dengan Pemda, berarti untuk dinas pariwisata. Nah kan seperti apa nanti, termasuk eranya saat sekarang itu era digital ya. Jadi kalau ingin mempublish seperti yang bicara dengan digital, karena kita memang hidup di satu ekosistem digital. Jadi yang maksudnya. Kemudian yang Ibu PKK, sudah pernah mengundang Ibu PKK belum? Ke sini? Iya. Iya. Sudah pernah mengundang belum? Belum. Nah, nanti kapan waktu undang, biar tahu tempatnya. Oke, undang ke sini kapan waktu? Bu Ketua PKK. Oke. Nah, nanti undang, nanti biar lihat seperti ini. Siapa tahu nanti ada bantuan. Kemudian ada beberapa masalah, ada laptop, kemudian ada tempat. Paling tidak meskipun tidak semuanya, ya mungkin sedikit gitu, buat sedikit gitu. Nanti diundang Ibu, ya nanti ke sini Bu Ketua PKK. Kemudian yang berikutnya tadi, yang Karang Taruna ya, Karang Taruna. Ini apa namanya? Ini ada kepala dinas budaya. Nanti setelah ini langsung ada ya, nah, langsung ada. Ini terkait dengan legalitas. Terus apa ini kok? Ya tentang jalan ya di di sebelah tadi ya, bukan sebelah. Memang saat sekarang ya di Gunung Kidul ini untuk infrastruktur untuk jalan itu banyak yang bisa terima. Juga mungkin ada beberapa tadi yang disampaikan, ada beberapa yang nanti sudah selesai dibangun, sudah bisa dilakukan. Ini nanti saya minta tolong, ya, tadi yang juga pertanyaan tadi, nanti komunikasi dari PUPR, nah, ini nanti ya, nanti langsung, coba nanti sampaikan kira-kira seperti apa kondisinya. Karena kalau saya tidak bisa melihat satu persatu, program-program itu saya tidak bisa melihat satu persatu. Yang bisa melihat ini dari stafnya aja kan jelaskan. Terus apa ada nih Om? Nah, macet dan kekurangan air. Macet tadi masih kan ya. Coba kira-kira seperti apa itu kan biasanya di Kesra itu kan ada beberapa bantuan ya. Nanti coba dikoordinasikan pakai ya Pak, yang macet. Terus kemudian air memang Pak, biayanya memang cukup besar. Pemerintah daerah tahun 2022-2023 ini memang kita sedang merencanakan untuk mengangkat 200 liter per detik di wilayah selatan. Kemudian nanti salah satunya yang di Tanjung Sari ya, di Barat ini rencana akan kita angkat sekitar 50-100 liter. Ini cukup besar. Memang biayanya cukup besar. Jadi 200 liter nih biayanya sekitar 180 miliar. Ini cukup besar. Makanya ini dari tahun sekarang sampai dengan 2000. Mudah-mudahan nanti dengan intervensi itu untuk wilayah selatan sudah selesai. Paling tidak sudah mengurangi dari sekian persentase yang sekarang memang berkurang. Kalau nanti ada sumur bor misalkan, kalau misalkan mau sumur bor, ini ada kepala dinas pertanian. Sumur bor apa no? Yang dimaksud atau PDAM? PDAM. Kalau PDAM makin nunggu yang 200 liter itu, dan di Barat sudah kita bebaskan. Ini nanti sana akan kita angkat tahun depan kalau tidak salah ini sudah dibuat DB-nya sekitar 100 liter per detik. Mungkin itu yang bisa dikeluarkan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu sekalian dengan semangat yang sama pemerintah daerah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Kesempatan ini wonten sanipun Pak Gandeng Pardiman karena saking Jambu Kolowo, Bapak ingkang kasuwun nambahi kejelasan, mungkin ada yang perlu didampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak sedaya pangandikan iku mboten-mboten ingkang dialamatken kula. Ya. Jambu wis mau jambu kok gawe rene. Jambu mangke kula dereken Pak Bupati dikala acara jambu. Alhamdulillah saged ngersani
menapa ingkang dados daerah wisata unggulan. Saya di sini membawa 3 kru ANTV dan TV One. Nanti akan kita acarakan di sini berbagai macam media, baik online, TV maupun media cetak. Nanti melihat kondisi gambar ini termasuk luar biasa. Hanya pengelolaannya perlu kita tingkatkan. Maka dari itu nanti akan kita undang Pak Santos. Pak Santos mana? Coba dikoordinir, undang semua TV nasional maupun lokal dan online nasional maupun lokal. Pak Dedi mana? Pak Dedi untuk cetak sehingga ini terangkan. Saya mendengar dua gentar itu yang kala saya duduk di sisi Pak Bupati tadi. Jadi saya agak ragu-ragu, tapi setelah melihat itu saya berketetapan untuk ini kan karya Allah, tidak punya pantai lain muda ini karya Allah yang luar biasa. Ini harus kita syukuri. Alhamdulillah waspada panjenengan sudah tadi guyub rukun. Saya diajak lihat Pak Bupati jalan itu agak kaget. Jalannya masih alami, persis seperti kelasan ninja di Papua. Udah itu mana Pak Darwisnya? Ini dibuat, nanti kita kasih uang 15 juta dulu. Dibuat sebelah rupa. Kalau seninya kurang, Pak Seko mana? Pak Seko, ini tolong diberikan area yang seni. Kemudian mau masuk itu juga jangan kelihatan ngeri itu. Itu kalau yang mau masuk ngeri ini, kalau aneh pora gitu. Harus kita buat sebar rupa. Jadi mungkin yang ngajak saya tadi ke sini divisi oleh malaikat Pak Bupati. Kemudian Bu PKK jalur laptop nggak oke siji cukup rame saya gede ngerti laptop orang ya jangan laptop kayak Bang Gulo ya. Laptop saya rada wangun gitu loh, nanti saya beli satu ada cukup. KB-nya pinter, tiang pinter ini sedaya KB ini. Ampun nanti peduli telas ini. Misalnya anak, 5 anak gitu. Nanti kita beli satu laptop bersamaan. Nanti kita akan ini gugur gunung itu. Masuknya itu nikmat. Saya pikir itu nanti kalau banyak pengunjung yang melihat itu sudah luar biasa, luar biasa. Jadi dari sini sudah akan itu masuknya sana perlu dikelola dengan baik, kelihatan profesional. Keselamatan pemandu juga disiapkan. Ya perlu nanti ada biaya pemandu asal tidak terlalu kelihatan numpuk. Itu penting, keselamatan pengunjung itu. Tadi Karang tahun apa jalur apa ya? Sanggar. Nanti tim GPC biar lihat sanggarnya kayak apa. Adik gugur gunung Pak Bupati mungkin merasa 1, 2, 3, 4 nomor 4 Pak Bupati. Jadi ini boleh nomor 4 gitu mas. Gimana? Kalau kita ngaten masjid kalau datangnya yang masjid telu. Jadi mungkin kalau tinjau Pak, kuat-kuatnya. Dhuwur ini kok berarti gendeng. Nah, kurun gendeng. Nih, jadi gue selamat dunia akhiratnya.
Ojo ning donya wae. Jadi akhirnya penting. Jabul monggo jabul. Jabul mangke. Kalau kita ngaten Pak Santos mana Pak? Juli. Pertengahan Juli dia ini sudah full. Juli kita bagus untuk pesta kebun seperti ini. Pesta kebun seperti ini. Untuk Karang Taruna nanti hubungan Mas Guska Laksana. Itu saya garap Karang Taruna, DPC, AMI dan sebagainya itu. Apa? Dituruti sisa. Hah? Oh iya. Bedanya saya dengan Pak Bupati, Pak Bupati kan melalui dinas-dinas harus sesuai ketentuan yang ada. Kalau enggak, cekel KPK sampean. Oh, nah, saya turun ke bawah ya, atau Pemda turun ke bawah. Ini juga ingin memastikan, sering saya katakan, bahwa yang ada di bawah tuh, di desa, di kampung itu masih seperti ini. Dan memang juga semua tentu tidak akan bisa kita lakukan 100% untuk kita intervensi. Tapi kita semaksimal mungkin untuk berusaha bagaimana daerah-daerah yang tadi juga disampaikan oleh rekan-rekan dari Jerakah ya, Argosari ini atau dengan dusun sebelah ya, Kelurahan Argosari ini ya, kita akan lihat nanti ya, akan kita lihat kan selain Bang kemarin kan juga sudah dilakukan. Kemudian ini kan juga semua sudah saya bawa staf-staf saya nanti seperti tadi pada saat sambung rasa tadi ya, ini juga silahkan langsung untuk komunikasi dengan kepala dinas. Ya salah satunya di sini ya, di mana itu Gua Bintar ya. Ini kan sebenarnya master plan-nya sedang dibuat saat sekarang. Kerjasama antara Pak Darwis, kemudian UGM dengan Pemda sendiri. Tapi ini kan belum selesai, baru.